Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa mohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, tak henti-hentinya kami anak-anak-Mu mengucap syukur atas berkat dan sukacita yang selalu dan senantiasa Engkau anugerahkan di dalam hidup dan kehidupan kami. Saat ini ya Bapa, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Sebelumnya kami mohon urapan-Mu bagi kami. Sucikan hati dan pikiran kami, agar firman yang kami baca boleh bertahta di dalam hati dan pikiran kami, dan firman itu boleh menguatkan iman kami dan menjadi berkat bagi hidup dan kehidupan kami. Terima kasih ya Allah Bapa Sorgawi, berfirmanlah karena kami siap membaca dan mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Jemaat, mari bersiap untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab dalam ibadah ini terambil dari Matius 2 ayatnya yang ke-19 hingga ayatnya yang ke-23 yang menyatakan, setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnyalah anak itu serta ibunya, dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkhelaus menjadi raja di Yudea, menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan yang disampaikan oleh nabi-nabi, bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada kesempatan hari ini kami secara pribadi mengucapkan selamat Hari Natal kepada Bapak Ibu Saudaraku sekalian, dan selamat menyongsong tahun baru. Biarlah kasih dan sukacita Natal selalu dan senantiasa bertahta di dalam hati kita semua, sehingga iman kita semakin diperbarui dan semakin tumbuh. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan pada saat ini yang terambil dari Matius 2 ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-23 diberi tema kehadiran yang mendatangkan perdamaian. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Injil Matius ditulis tidak lama sesudah Injil Markus, atau sekitar tahun 75 sampai 85 Masehi. Injil ini ditujukan kepada orang-orang Kristen
berkebangsaan Yahudi yang hidup menyebar di dunia Yunani. Itu sebabnya Matius banyak mengutip Perjanjian Lama. Tidak mungkin penulis membuat nas-nas dari Perjanjian Lama jika para pembaca dari Injil ini tidak memiliki latar belakang pengetahuan yang cukup tentang Perjanjian Lama. Hanya orang Yahudi yang punya pengetahuan itu, sebab Perjanjian Lama diakui mereka sebagai teks suci atau firman Allah. Injil Matius juga diarahkan untuk membentuk keyakinan para pembacanya yang saat itu sering dipandang sesat dan dimusuhi oleh saudara-saudara mereka penganut agama Yahudi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pesan utama dari Injil Matius adalah Yesus Kristus itu Raja Penyelamat atau Mesias yang telah dijanjikan Allah kepada umatnya melalui nabi-nabinya. Sebagai Mesias, Yesus mempunyai wibawa untuk mengajar dan menjelaskan arti dari hukum Allah atau Taurat. Melalui ajaran-ajarannya tersebut, Yesus menghadirkan maksud dan kehendak Allah sebagai petunjuk hidup sebagai warga kerajaan Allah atau sorga di dunia ini. Maksud itu yang lebih penting ketimbang tata laksana atau cara penerapan hukum tersebut. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, secara umum dalam pembacaan ini kita telah mengetahui mengapa Yusuf, Maria dan Yesus sampai berada di Mesir. Hal ini terjadi karena Herodes memerintahkan pembunuhan kepada anak-anak di bawah usia 2 tahun di kota Bethlehem. Setelah dia mendengar nubuatan tentang lahirnya seorang raja Israel, Herodes ketakutan karena adanya pengganti dirinya dari luar keturunannya. Setelah kematian Herodes, anaknya Archelaus naik menjadi raja. Archelaus menjelang peresmiannya sebagai raja melakukan pembantaian kepada orang-orang Yahudi yang sedang beribadah di Bait Allah. Tindakannya ini membuat Archelaus dipandang sebagai sosok yang bengis dan anti agama Yahudi. Oleh karena itu Yusuf enggan kembali ke Bethlehem karena tidak melihat adanya perubahan watak kepemimpinan di tanah Yudea dan lebih baik dari Herodes. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, situasi politik di Israel jika dipadukan dengan tema utama kitab, maka jadilah ayat ke-23. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Maksudnya dari sudut pandang penulis Injil Matius, peristiwa politik Yudea menjadi momen Allah berkarya dalam menggenapi rencananya, baik peristiwa kematian Herodes maupun tindakan dan dampak dari kepemimpinan Archelaus. Semuanya itu tidak luput menjadi bagian ruang Allah berkarya. Kondusif atau tidak situasi yang terjadi dalam kehidupan umat manusia bukan untuk menunjukkan ketidakhadiran Allah di tengah-tengah situasi tersebut. Allah justru memanfaatkan semua kondisi itu menjadi situasi yang dapat mendukung rencananya. Sangat mungkin peristiwa itu menyakitkan dari sudut pandang manusia. Namun dari sudut pandang Allah, peristiwa yang menyakitkan itu dapat menjadi faktor pendukung untuk menggenapi rencananya. Peristiwa kembalinya keluarga Yusuf ke tanah Israel ini mewakili refleksi peristiwa keluaran Bani Israel dari perbudakan di Mesir. Allah berkarya melalui penderitaan Bani Israel untuk membawa mereka pulang ke tanah yang sudah dijanjikan Allah kepada mereka. Selain itu, peristiwa itu juga mewakili
atas kelaparan yang terjadi di tanah Kanaan juga digunakan Allah untuk membawa Yakub dan keluarganya pindah ke tanah Mesir agar jumlah mereka dapat bertambah. Dengan demikian, peristiwa keluarga Yesus kembali dari tanah Mesir merupakan kelanjutan dari tradisi karya Allah yang terjadi kepada leluhur Israel. Tentu saja ini semua adalah fakta-fakta yang sengaja dikumpulkan oleh penulis Injil Matius untuk menguatkan kapasitas Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan anak Allah sejak zaman Perjanjian Lama. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sejalan dengan maksud tujuan dari kehadiran Allah di dalam dunia ini melalui Putra Tunggalnya Yesus Kristus, maka melalui firman-Nya setiap kita dikehendakinya untuk pertama, membuat kehidupan dunia ini menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Kedua, kebaikan itu nampak dari upaya menghadirkan kasih Allah dalam setiap sisi kehidupan kita. Yang ketiga, bertobat menjadi pribadi yang lebih baik dalam menumbuhkan kasih kepada Tuhan dan sesama. Dan pada akhirnya, kasih adalah yang utama. Perdamaian dan hubungan baik antara manusia dengan sesamanya, apalagi dengan Tuhan, tidak lagi tercipta oleh kekuatan atau keterpaksaan, melainkan oleh kasih. Cinta kasihlah yang mampu bertahan dan membawa setiap kehidupan pada rancangan Allah yang penuh damai sejahtera. Biarlah firman Tuhan ini boleh menguatkan kita semua untuk menjalani kehidupan kita memasuki tahun yang baru, tahun yang penuh dengan sukacita. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.